Nah, ini lebih jelas, Bu. Sudah. Kurang keras sedikit, Bu. Ya, terima Senyum kasih. lagi, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah Baik, Bu. sehat Ibu. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di pelajaran TJUK, di mana untuk materi hari ini melanjutkan dari materi yang kemarin. Masih ingat kemarin kita belajar apa? Lupa, Bu, lupa. Yayan, masih ingat Yayan? Apa, Bu, ya? Lupa. Minggu kemarin kita belajar senam lantai. Untuk hari ini saya akan lanjutkan materinya adalah pola hidup sehat, yaitu tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Tapi sebelum kita mulai, saya minta tolong Wawan untuk memimpin doa terlebih dahulu karena saya lihat dari tadi Wawan ini sepertinya ngantuk terus. Ayo silakan Wawan dipimpin doa dulu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ayo teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk berikutnya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Kayaknya masuk Saya hadir, semua, Bu. Masuk semua, Bu. Nah ya, tapi untuk lebih menambah semangat akan saya panggil satu-satu sambil mengangkat tangan. Untuk saya panggil Adi Sukma Hidayat, Hadir, Bu. Adi Taufika Sri Rijdi, hadir. Ada Dedi, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yayan Mariana, Ada, Bu. Imade Wikantara, Hadir, Bu. Hengki Supraja, Hadir, Bu. Wawan Prasetyo. Wawan, ketiduran lagi Wawan. Hadir Bu. Inyoman Adi Guna, Hadir, Bu. Dian Permana, Dian, Hadir. suaranya kecil sekali Dian. Dian ngumpet Hadir, Bu, Bu. Dian Bu. Dian ngumpet. Hadir. Dian Kamu masih tidur ada. terus. Margareta, Ada, Bu, ada. Gandhi. Ada, Bu. Ya, terima kasih. Masih semangat ya, meskipun pada siang hari ini kita belajarnya untuk cuacanya agak panas. Oh iya, sebelum melanjutkan ke materi, kemarin Bumar dapat informasi dari wali murid, dari orang tua Margareta. Kami dapat informasi untuk beberapa hari ini Margareta katanya tidak mau makan nasi. Betul Margareta? Ya, Bu, sukanya Indomie. Sukanya makan Indomie. Jeblak juga, Bu. Makanya kalau Lagi ada diet, Bu. pizza atau Indomie katanya tidak mau ya. Cimol, Betul, cimol itu, Bu. Margareta? Mie instan, Bu. Ya, itu Anak tidak emas. baik ya, karena nanti bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jadi mulai sekarang mungkin bisa diubah pola makannya, bisa ke pola makan yang lebih sehat. Seperti itu ya Margareta. Ya, Terus Bu. juga ada laporan dari orang tua Hengki. Katanya selama pembelajaran daring, Hengki ini lebih suka main game daripada belajar. Betul, Hengki? Dikit-dikit Bu, tapi ketahuan ya Bu. Ya, itu juga kurang bagus bagi kesehatannya. Jadi mungkin kebiasaan buruk yang tadinya kalian banyak lakukan di rumah karena terkait dengan pandemi itu bisa diubah ya. Saya akan melanjutkan untuk ini ya, karena materi kita hari ini tentang aktivitas fisik untuk mencegah penyakit. Dari kebiasaan-kebiasaan teman kalian tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk aktivitas itu kurang baik, masih kurang begitu bisa untuk menjaga kesehatan kita. Nah, ada yang tahu mungkin untuk kesehatan fisik itu seperti apa? Contohnya apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Tika, tahu? Ada yang
Ya, Gandhi, silakan. Rajin berolahraga, Bu. Apa contohnya? Ya, bagus. Itu salah satu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak menjaga pola makan, aktivitas fisik kita juga masih kurang. Di sini Bu Mar sudah menyiapkan, silahkan kalian bisa mengamati gambar untuk yang akan saya tampilkan saat ini. Sebentar. Wawan ngantuk, Bu, barusan nguap. Jangan tidur terus ya, Wawan. Nanti saya strap, Wawan. Tadi malam diajak mabar Hengki, Bu. Aduh, Ya. ketahuan lagi Sudah saya. terlihat? Kelihatan anak-anak? Kelihatan? Udah, Bu. kelihatan? Ya, Bu, ada, Bu. Ada. Nah, ini mungkin kalian pernah melihat ini ya, pernah melihat atau membaca ataupun mendengar tentang kasus ini. Gambarnya kecil, Bu. Sebentar. Bu siapa Bu si Bom Bom? Kelihatan? Kelihatan jelas? Kelihatan jelas? Kelihatan, Bu. Masih sama, Bu. Kelihatan tapi? Kelihatan tapi ya? Kelihatan, Ini saya Bu. coba buka. Kelihatan, Bu. Ya. Ya. Kira-kira kalau menurut kalian si Arya ini bisa seperti ini karena apa? Coba mungkin bisa bisa dikasih ini tadi. Kurang olahraga, Bakso, Bu. Bu. Banyak makan itu roti sobek. Tabla. Kan. Ya, banyak makan terus kurang Banyak makan olahraga bakso apalagi. itu, Bu. Kenapa? Banyak makan bakso. Ya. Kira-kira dari efek yang tadi sudah kalian lihat di sini dan juga dari apa yang sudah kalian sebutkan, ada yang bisa memberikan contoh kira-kira apalagi bahaya penyakit yang bisa diderita oleh seseorang apabila dia tidak melakukan aktivitas fisik yang betul, pola makannya juga tidak baik, kira-kira apa lagi? Coba Wika mungkin bisa memberikan contoh lagi penyakit yang bisa diderita oleh ini ya orang yang malas beraktivitas fisik. Jantung, Bu. Jantung, pinter. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan anak-anak? Silakan kalau ada pertanyaan. Nek 14 giga. Saya, Bu. Ya, boleh. Saya, Bu. Bu. Tapi ngisinya nanggung. Kan Ya, saat ini kan Yayan dulu ya. masa pandemi, Bu ya. Ya. Kan masa pandemi. Bagaimana cara kita meningkatkan imun tubuh agar terhindar dari penyakit, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaannya akan saya tampung terlebih dahulu. Silakan untuk pertanyaan yang kedua. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Itu biar kita terhindar dari penyakit itu gimana, Bu, caranya? Nah, pertanyaan yang bagus. Untuk dua pertanyaan itu tadi, itu adalah inti dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita jawab, saya jawab dengan teman-teman yang lain. Nanti ini akan saya bagi tugas kelompok dulu, karena ini terkait dengan materi kita. Untuk kelompok pertama itu adalah Tika, untuk ketuanya, anggotanya adalah Adi, Dedi, Wikan, Dian, dan Margareta. Ditahan ya untuk yang ingin mengetahui jawabannya, nanti akan saya jawab, tetapi saya ingin teman-temannya ini berdiskusi terlebih dahulu. Terus untuk yang kelompok kedua, ini ada ketuanya ada Nyoman, untuk anggotanya adalah Yayan, Heki, Wawan, dan Gandhi. Nah, untuk kelompok Vika, silakan berdiskusi tentang apa sih untuk aktivitas fisik itu apa dan jenis-jenis aktivitas fisik itu seperti apa. Untuk kelompok Nyoman, silakan mendiskusikan manfaat kita melakukan aktivitas fisik itu apa. Ya, jadi dari dua kelompok itu tadi saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nanti hasil diskusinya akan kita lanjutkan di presentasi. Monggo, silakan ya, dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Oh iya, tambahan anak-anak untuk selain
diskusi kelompok, saya juga minta tolong kalian nanti menilai antar teman ya di masing-masing kelompoknya, boleh saling berpasangan untuk penilaiannya. Formnya yang kemarin sudah Umar kirim, jadi penilaiannya itu penilaian antar teman. Nah, penilaiannya bagaimana? Dilihat yang pertama, temannya itu aktif atau tidak di penyampaian materi di kelompok, mengusulkan tentang apa yang akan didiskusikan. Yang kedua, dia sikapnya marah atau tidak ketika diberi masukan oleh teman. Terus yang ketiga, ini mau menerima hasil kesepakatan bersama atau tidak. Nah, itu adalah poin-poinnya. Nanti bisa kalian centang-centang di bagian kolom untuk yang penilaiannya. Paham ya? Jelas, Bu. Ya, Paham, Bu. silakan Paham. dilanjutkan untuk diskusinya. Sudah 10 menit, silakan bisa dipresentasikan untuk hasil diskusi mulai dari kelompoknya Vika. Silakan Vika. Baik Bu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang aktivitas fisik. Nah, di sini kami sudah berdiskusi mendapatkan hasil aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi yang terdiri dari 1 aktivitas ringan, 2 aktivitas sedang, dan 3 aktivitas kategori berat. Ya. Kemudian faktor-faktor apa yang memengaruhi kondisi fisik, yaitu olahraga teratur dan pola makan. Itu Bu. Ya. Terima kasih Vika, bisa kita kasih aplaus ya untuk kelompoknya Vika. Sangat bagus sekali. Ini juga merupakan salah satu jawaban dari pertanyaan yang tadi disampaikan di awal ya. Berikutnya silakan dipresentasikan untuk kelompoknya Nyoman. Silakan Nyoman. Baik Bu, hasil diskusi dari kelompok kami tentang manfaat aktivitas fisik. Aktivitas fisik secara teratur dapat membantu mengurangi risiko terhadap macam-macam penyakit. Yang pertama, mengurangi risiko kematian dini. Berikutnya, mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, mencegah diabetes. Yang keempat, mengurangi risiko darah tinggi. Yang kelima, mengurangi depresi dan kecemasan. Yang keenam, mencegah obesitas, Bu. Ya, terima kasih. Luar biasa juga untuk kelompok Nyoman, sangat lengkap dan jelas sekali apa yang disampaikan. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 2. Terima kasih. Dari pemaparan teman-temannya, baik dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 itu tadi, apakah sudah jelas jawabannya untuk pertanyaan dari Adi dan Yayan? Sudah Bu. Jelas Ya, Bu. Nah, ini saya sedikit menambahkan untuk jawaban dari teman-temannya tadi ya, karena beberapa yang perlu kita berikan contoh, kira-kira bentuk aktivitas fisik itu untuk yang kategori ringan seperti apa, sedang seperti apa, dan untuk aktivitas yang berat itu seperti apa ya. Bisa kita lihat sama-sama. Oke. Kopi. Kelihatan? Oke. Sudah kelihatan anak? Belum Bu. Udah. Sudah? Sudah, Bu. Muncul, Ya. Bu. Ya. Ini bisa kita perhatikan di sini ya, bahwa untuk aktivitas fisik tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok Vika, aktivitas fisik itu yaitu gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Jadi kalau misalnya di rumah kita banyak bergerak, banyak melakukan kegiatan, itu sudah termasuk aktivitas fisik. Nah, jenis aktivitas fisik itu ada banyak macam. Yang pertama, ini ada aktivitas ringan. Nah, aktivitas ringan itu meliputi apa saja? Yang pertama ada jalan kaki. Jadi tidak ada alasan meskipun pandemi kita tidak berolahraga karena kita diwajibkan untuk ini ya, membatasi mobilitas. Kita bisa melakukan aktivitas jalan kaki mungkin di daerah pekarangan rumah ataupun di daerah sekitar yang tidak terlalu banyak kerumunan ataupun banyak aktivitas orang lain.
Nah, selain di aktivitas jalan kaki untuk yang kategori aktivitas ringan itu tadi, ini bisa juga dilakukan jogging anak-anak. Nah, jogging ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kalian yang masih dalam masa pertumbuhan, karena untuk olahraga ini bisa menstimulasi pertumbuhan otot tubuh, sehingga bisa menyebabkan seorang tinggi badannya bertambah seperti itu. Berikutnya juga ada berenang. Ini masih masuk di kategori aktivitas ringan. Untuk yang sedang seperti apa? Nanti kita bisa lihat bersama-sama. Untuk yang pertama, untuk aktivitas sedang itu yaitu peregangan. Nah, ini juga masih bisa kita lakukan di rumah tanpa harus kemana-mana, karena kita juga berupaya bagaimana cara tubuh kita sehat, menjaga imun dengan baik pada saat pandemi tanpa harus keluar dari rumah. Terus yang berikutnya, ini mungkin juga bisa diterapkan ya, mungkin Hengki yang biasanya main game di rumah, jadi itu dikurangi. Lakukan aktivitas sedang untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara membantu orang tua, misalnya mengepel lantai, mencuci pakaian. Ini masih memberikan aktivitas memberikan manfaat yang sangat baik untuk tubuh. Dan yang ketiga ini adalah yoga. Kita bisa melakukan yoga di rumah. Ada yang pernah melakukan yoga di rumah anak-anak? Saya, Bu. Ada? Saya belum ada. Saya belum, Bu. Belum ya. Mungkin nanti bisa belajar. Sekarang kita belajar dengan baca. Gimana? Ya, kurang lebihnya sama seperti itu. Meskipun ada beberapa gerakan-gerakan itu yang memiliki atau berbeda ya. Nah, selain yoga, untuk aktivitas berikutnya ada aktivitas berat. Nah, aktivitas berat ini dia akan membakar kalori kita semakin banyak. Contoh misalnya ada push up. Terus berikutnya juga ada lari, naik turun tangga. Yang berikutnya yaitu angkat beban. Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita anak-anak. Kalau misalnya kalian masih belum terlalu mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas berat, kalian bisa menggunakan aktivitas yang ringan ataupun sedang itu tadi. Dari sini ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari sini? Saya enggak ada, Bu. Sudah jelas ya? Saya tanya, Bu. Ya, boleh. Silakan, Gandhi. Tadi teman-teman ada yang bilang obesitas. Apa itu obesitas, Bu? Ya, obesitas itu adalah tubuh kita overload, dalam artian berat badan kita jauh di atas normal. Nah, itu bisa dilihat, mungkin bisa dihitung dari ini ya, indeks massa tubuh. Itu bisa kita lihat dari usianya berapa, terus tinggi badannya berapa. Nah, itu bisa kita kalau misalnya obesitas itu nanti juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa. Contoh tadi misalnya banyak memakan atau mengkonsumsi junk food, itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan berat badan seorang itu over. Dan itu apabila seorang sudah obesitas, dia akan beresiko mengidap berbagai macam penyakit seperti itu. Ada lagi? Jelas kan, Di? Makasih, Bu. Makasih. Ya, jelas, Bu. Ada lagi yang lain? Dian sakit, Dian? Kurang sehat, Bu. Oh, kurang sehat. Mungkin nanti bisa dijaga pola makannya ya, Dian. Jaga pola makannya, juga melakukan aktivitas ringan itu tadi, sehingga nanti imunnya juga akan semakin baik dan semakin bagus. Ya, Bu. Paham ya, Dian? Ya, Bu, paham. Ya, yang lain mungkin ada pertanyaan, anak-anak? Kalau tidak Wawan ada, tidur. ya? Gimana? Wawan tidur. Wawan tidur lagi, Wawan. Mana Wawan? Wawan. Bangun, Wan. Ya, nanti Ya, hadir, Bu. saya kasih satu ya. Kalau tidur terus di kelas, efektifnya Tadi saya kasih satu, ke Wawan. belakang, Bu. Tadi ke belakang, Bu. Ya, kalau ke belakang izin dulu, Wawan ya, lain kali ya. Baik, untuk materi yang saya sampaikan mungkin cukup sekian ya anak-anak. Minta tolong mungkin tadi yang sudah presentasi untuk anggota kelompoknya yang lain,
Silahkan dilengkapi dari tugas yang tadi dipresentasikan, karena ada tambahan-tambahan ya, tambahan-tambahan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Silahkan itu nanti dilengkapi untuk hasil tugasnya dikumpulkan. Sekarang hari Senin, berarti kalian silahkan dikumpulkan di hari Rabu. Jadi ada 2 hari untuk menyempurnakan tugas itu tadi. Untuk minggu depan kita ulangan harian, jadi minta tolong dipelajari lagi, jangan sampai ada yang ketiduran, terutama Wawan ya. Dan minta tolong silakan tetap menjaga protokol kesehatan agar tubuh kita selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Ada pertanyaan tentang tugas? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Mar.